Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita melanjutkan bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya, Nyiblorong karya Mimpi berdasarkan kisah nyata. Akhirnya Mbah Dirjo sampai pada rangkaian kata terakhir, wejangan tentang ritual itu, dan sekali lagi menanyakan kesiapan Sarji atas ritual perjanjian yang akan dijalaninya. Karena kesepakatan itu tidak hanya akan mengikat Sarji seorang, tapi juga semua anggota keluarganya sampai akhir hayat. Bukan persoalan main-main, sehingga harus dipikirkan dengan matang dan sudah dipertimbangkan dengan baik. Inje Mbah, dalam pun siap. Kinten-kinten dimulai nipun ritual kapan nggih? Jawab dan tanya Sarji yang tak sabar dan sudah ingin cepat kaya. Saiki rapopo le, sesajene ben disiapno kancamu Ronald. Piye Nald? Inje Mbah, kula siapaken, jawab Ronald. Selesai kesepakatan, sekitar jam 2 dini hari, Ronald dan Udin kembali ke bawah untuk belanja kebutuhan ritualnya Sarji. Waktu mau turun ke bawah, Mbah Dirjo berpesan, "Nat, ritual kancamu Sarji bakale mangan waktu kira-kira rodok suwe. Dadi gawakno bekale mesisan yo." Ronald hanya mengangguk sebagai jawaban sepakat kepada Mbah Dirjo. Kemudian Mbah Dirjo langsung kembali pulang, sedangkan Ronald dan Udin pergi untuk membeli perlengkapan yang diisyaratkan malam itu juga. Sarji menetap di pendopo dan mulai melakukan ritual bersemedi menghadap ke selatan. Mulai saat itu perjanjian Sarji untuk mencari kekayaan dunia sudah dimulai. Dan tidak ada kata mundur lagi bagi dia karena tekadnya sudah bulat. Esok harinya, Ronald dan Udin kembali datang ke pendopo kecil dengan membawa sesajen lengkap. Susah payah dua orang teman Sarji ini membawa sesajen yang diisyaratkan melalui jalan naik yang tidak mudah dan juga menguras tenaga. Saat mereka berdua sampai di depan pendopo, ternyata Mbah Dirjo sudah menunggu dan tidak ada yang tahu dari jam berapa ia di sana. Ronald menemui Mbah Dirjo dan langsung memberikan sesajen lengkap untuk memenuhi syarat ritual Sarji. Setelah itu, Mbah Dirjo dengan sekatan menata rapi sesajen di depan Sarji yang sudah bersemedi sejak malam hari. Sejenak, mereka bertiga melihat Sarji yang sedang serius melakukan laku ritualnya. Sarji tetap duduk bersila menghadap ke laut selatan tanpa menghiraukan kehadiran mereka bertiga. Terlihat Sarji sangat khusyuk menjalani ritual itu dan pancaran wajahnya menunjukkan keseriusan niat untuk cepat kaya raya. Akhirnya, Ronald, Udin, dan Mbah Dirjo memutuskan untuk meninggalkan Sarji sendirian di pendopo. Mereka pergi ke rumah Mbah Dirjo di bawah lereng bukit. Rumah Mbah Dirjo terbuat dari kayu biasa yang sederhana, berukuran kecil dan nampak seperti rumah kuno, jauh dari kesan mewah. Sampai di depan rumah, mereka langsung menuju ke teras rumah dan duduk di kursi kayu kusam yang tertata melingkar. Udin dan Ronald rehat sejenak sambil bercengkrama dengan Mbah Dirjo. Obrolan santai terus mengalir di antara mereka, sungguh akrab. Pagi hari yang sangat sejuk dan menyenangkan. Selanjutnya Ronald dan Udin pamitan untuk pergi mencari sarapan. Kemudian dua orang ini beranjak pergi dari rumah Mbah Dirjo menuju ke pasar di bawah. Memang selama Sarji masih melaksanakan ritualnya, Ronald mengajak Udin untuk menemaninya. Hanya kata ia yang bisa diucapkan Udin untuk temannya. Waktu terus berjalan, hari berganti hari, dan siang berganti malam. Semua harus dilalui Sarji.
Sarji sudah tidak lagi menghiraukan kondisi apapun yang ada di sekitarnya. Hanya fokus untuk bisa bertemu dan bersekutu dengan Sang Ratu. Sang Ratu pujaan yang akan membawa perubahan hidupnya. Sedang kedua temannya harus naik turun untuk melihat serta mengawasi Sarji, baik pagi dan sore hari. Dan akhirnya ritual Sarji sudah memasuki hari ke-7. Pagi hari sesuai perhitungan Mbah Dirjo, malam itu ialah malam bulan purnama penuh. Mbah Dirjo memerintahkan Sarji untuk pergi ke pantai dan melanjutkan ritualnya di sana. Sarji harus bersemedi di atas batu karang yang telah ditentukan oleh Mbah Dirjo. Sebuah batu karang yang langsung menghadap ke laut selatan. Ketika malam telah tiba, Sarji bersiap-siap untuk turun bukit menuju ke tempat semedi baru. Dia harus turun bukit sendiri sambil membawa beberapa sesajen yang telah ditentukan oleh Mbah Dirjo. Sekitar jam 8 malam, sesajen ditata dengan rapi sekitar tempat semedi. Sarji mulai menaiki batu karang dengan penuh harap dan hati yang telah mantap. Dia lalu bersila dan melakukan ritual langsung menghadap pantai selatan di atas batu karang. Malam semakin larut, Sarji tetap dalam semedinya. Sekitar jam 12 malam, suasana di sekitar tempat semedi mulai berbeda, sampai pada suatu keadaan di mana Sarji tidak bisa menyadari dia sedang berada di alam mana, nyata ataukah gaib. Tubuh serta pikiran Sarji antara sadar dan tidak sadar mulai merasakan suatu cahaya yang terang di hadapannya. Secercah cahaya yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Perlahan dan sangat hati-hati, ia mulai memberanikan diri untuk membuka kelopak mata. Semakin lebar kelopak mata dibuka, semakin besar cahaya yang memancar di depan mata. Pancaran kilauan cahaya seperti kilauan emas yang tersebar di mana-mana. Sungguh menakjubkan. Istana megah, berhiaskan emas berkilau, menerangi area semedi Sarji. Dia yang masih duduk bersemedi merasakan dekatnya jarak antara dirinya dengan istana yang megah itu, sekitar 30 meteran. Ia mulai bangkit untuk berdiri. Tubuhnya seakan ada yang memanggil untuk masuk ke dalam istana. Sarji berjalan pelan masuk ke arah istana dengan mengamati keindahannya. Sampai di istana matanya tetap melirik pemandangan kanan kiri. Setiap gerbang yang ada penjaganya dengan sigap langsung membuka pintu istana seperti kedatangannya sudah ditunggu. Ia disambut suasana keraton yang tenang dengan bau harum tapi sedikit amis. Mata Sarji tak henti-hentinya melihat bangunan tinggi menjulang yang begitu megah dengan tiang-tiang besar berwarna keemasan. Ukiran-ukiran yang melekat di semua istana Nyi Ratu begitu indah menghiasi setiap jengkal semua bangunan Nyi Ratu. Ketika langkahnya sampai di pintu istana, ia melihat sosok Nyi Ratu yang berwibawa duduk di atas singgasana. Di samping kanan kirinya terdapat masing-masing satu orang perempuan yang berpakaian serba hijau, berselendang hijau pula. Mereka berdua memegang kipas besar warna hijau yang diayunkan dari samping kepada sang ratu secara perlahan. Sosok Nyi Ratu yang memakai kemben warna hijau, bawahan kain batik warna merah gelap sampai menutup kakinya, sedang bentuk tubuh ular kuning keemasan melilit di bawah singgasananya. Di kanan kiri bahunya berbalut selendang hijau yang menjuntai ke bawah, sedang untayan kembang kantil yang menjulur 3 helai sampai ke perut. Mata sang ratu menatap tajam Sarji dari singgasananya. Sarji tetap berjalan dan mengamati bentuk singgasana yang berwarna kuning keemasan dengan pegangan tangan kanan kirinya berbentuk kepala ular. Masih dalam diam tertegun dan tercengang, Sarji berdiri tepat di hadapan Nyi Ratu. Belum pernah Sarji jumpai di dunia istana sebesar dan semegah ini di dunia nyata. Sampai akhirnya ia sadar sedang berada di dalam istana Nyi Ratu. Seketika itu juga Sarji langsung duduk bersimpuh memelas dengan wajah penuh harap. Dari jarak yang dekat inilah ia benar-benar bisa melihat dengan jelas sosok sang ratu yang selama ini ia cari sesuai petunjuk Mbah Dirjo. Dengan mata kepalanya sendiri, ia melihat seorang Nyi Ratu dengan paras wajahnya
yang cantik jelita, menawan, menggairahkan, dan berkulit cerah seperti gadis yang masih baru berumur 19 tahunan. Sang ratu ini berambut hitam tergerai ke belakang sampai pinggang, sedang di atas kepalanya dihiasi sebuah mahkota berwarna keemasan dengan hiasan beberapa kepala ular di atas mahkotanya. "Nyi," ucap Sarji, membuka pembicaraan dengan kepala setengah menunduk. "Yo, aku wes ngerti karepmu," jawab tegas Nyi Ratu dengan suara lantang. "Bali omule, siapno kamar siji sing khusus gawe aku. Saben padang bulan awakmu kudu mujo aku neng kamariku." Jelas singkat Nyi Ratu Blorong. "Inje Nyai," jawab Sarji dalam kondisi kepalanya tertunduk total ke bawah. Sarji yang merasa sudah berhasil, ia berjalan mundur pelan dengan tubuh setengah membungkuk sampai ke tempat duduknya semula. Ketika ia sudah duduk kembali dengan memejamkan matanya, tiba-tiba keadaan berubah. Hembasan ombak pantai yang mengenai tubuhnya. Perasaan kaget dan bingung, Sarji langsung berdiri dan melihat sekeliling. Ia mengamati dengan seksama. Ternyata ia sudah berada di pantai tepat di bawah karang. Setelah sadar, ia sangat senang sudah kembali ke dunia nyata, dan ia juga merasa sudah berhasil bertemu dengan Nyi Ratu. Perasaan bahagia atas keberhasilan ritualnya membuat dirinya langsung kembali dengan cepat ke pendopo. Sampai di pendopo, ia tak menemukan siapapun. Karena waktu sudah menjelang subuh, Sarji putuskan untuk langsung membersihkan diri di samping pendopo dan melanjutkan untuk istirahat sambil menunggu teman-temannya dan Mbah Dirjo. Pagi menjelang, sekitar jam 7 pagi, Sarji masih terlelap. Kedua temannya datang tanpa sepengetahuan Sarji, sedang Ronald dan Udin hanya menunggu Sarji yang tidur di sampingnya. Tak lama kemudian, Mbah Dirjo pun datang dan ikut duduk dengan mereka. "Piye le hasile?" tanya Mbah Dirjo. "Kirangan, Mbah. Dalam dereng ngertos Sarji ngene iki tasik sare," jawab Ronald sambil menunjuk Sarji yang masih tidur lelap di sampingnya. "Oh ya wes, biarkan tidur dulu saja," jawab Mbah Dirjo tenang. Sambil menunggu bangunnya Sarji, Mbah Dirjo mulai perbincangan bersama Ronald dan Udin. Beberapa jam kemudian, Sarji terbangun dengan sendirinya. Ia langsung duduk sambil menguap dan mengucek mata merahnya. "Jam piro iki, Nat?" tanya Sarji. "Jam 12 Ji, wes ndang raup dhisik kono," jawab Ronald. Dirjo kembali melanjutkan ceritanya. Beberapa saat Sarji kembali dan ikut duduk bersama di dalam pendopo. "Piye le, wes kasil?" tanya Mbah Dirjo. "Sampun, Mbah. Wong dalu kula sampun ketemu Nyi Ratu." Selanjutnya Sarji menceritakan secara detail kepada mereka dari awal sampai akhir tentang kejadian bertemu dengan Nyi Ratu. "Yo wes, mari ngene ndang balik mulai. Siapno opo sing dijaluk karo Nyi Ratu?" perintah Mbah Dirjo. "Injih, Mbah. Matur nuwun sangat," kata Sarji. "Yole, podo-podo," jawab Mbah Dirjo. "Menawi ngonten dalam nyuwun pamit wangsul sepindah nggih, Mbah," perintah Sarji. "Ya wis, ati-ati nang dalan le," jawab Mbah Dirjo. "Nggih, Mbah," jawab Sarji. Hari masih siang, tapi hawa dingin di gunung masih tetap sejuk menusuk tulang. Sarji dan kedua temannya langsung berkemas untuk segera pulang. Setelah bersalaman dan memberi amplop kepada Mbah Dirjo, mereka langsung turun ke bawah menuju mobil. Sampai di parkiran bawah, mobil Ronald tetap diisi 3 orang. Perjalanan dimulai dari jalan berbatu yang menggoyangkan isi di dalamnya, sampai goyangan mereda di jalan beraspal. Ketiga orang yang berada dalam mobil masih terdiam. Belum ada sepatah kata yang keluar dari mulut mereka. Sarji duduk terdiam di jok depan, tatapannya kosong ke depan. Dalam lamunannya, harapan kaya raya
dan bahagia Sarji mulai tertanam di otaknya. Tapi kenyataannya waktu itu Sarji masih miskin. Lambat laun dari tempat duduknya yang berada di samping, kemudian mulai tersadar akan kondisinya yang terkini. Tatapan matanya mulai berisi. Din 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 din. Suara klakson dan rem mobil Ronald mendadak membuyarkan lamunan Sarji dan Udin. Mobil seketika dihentikan dengan spontan. Bersamaan dengan itu, semua badan dan kepala yang berada di dalam mobil terayun ke depan. "Ene opo, Nat?" tanya Sarji dengan tatapan kaget terhenyak kepada Ronald. Sedangkan Udin hanya setengah berdiri berjongkok ke depan, ikut melihat tanpa berkata apapun. "Ono, iki mau koyo ulo gede lewat," jawab Ronald, tetap memandangi jalan beraspal yang sepi, tanpa ada makhluk apapun. "Dan di saiki ulone?" tanya Sarji mulai memperhatikan jalan di depannya. Mau lewat nang ngarep kuno, mlakune cepet, tapi kok wis gak enek ya," jawab Ronald yang mematung dan tertegun. Selesai kejadian secara tiba-tiba itu, Ronald mulai melajukan kembali mobilnya dengan pelan-pelan di jalan beraspal, sedangkan Sarji dan Udin kembali duduk dengan tenang. Mereka berdua memikirkan untuk cara membawa uang saat sampai di rumah, sebab waktu itu mereka berdua benar-benar tak ada uang sama sekali di kantongnya. "Nat, aku oleh nyilih duit," tanya Sarji. "Kayak opo sih?" jawab Ronald. "Kayak mangat, Nat. Minggu ini pas sampai budal, aku pamit ning bojoku, arep kerja ning nggonmu," jelas Sarji dengan memelas. "Terus?" ucap Ronald yang masih tegang karena habis melihat sosok ular yang tiba-tiba menghilang. "Yo mosok, Nat, aku pamit kerja ning nggonmu, suwene seminggu mulai ora gowo duit, Nat," jelas Sarji. Ronald masih diam dan tetap mengemudikan mobilnya. Ia tidak langsung memutuskan untuk memberi pinjaman. Dalam diamnya, masih berpikir antara memberi pinjaman atau tidak. Setelah beberapa menit, ia menoleh ke arah Sarji di sampingnya sambil mengemudi. "Butuh piro awakmu, Ji?" "Yo nak iso sing akeh, Nat. Soale ape gawe mangan, nyaur utang, terus paling penting nyiapno kamar lan ubur rampene gawe Kanjeng Ratu," tegas Sarji lirih. Udin di belakang hanya tiduran, tak menanggapi serius pembicaraan mereka berdua. Hanya deru mobil yang terdengar jelas di telinganya. Sedang matanya hanya memandangi dedaunan pohon-pohon menghijau dari dalam mobil. 20 juta cukup, Ji," ucap Ronald tanpa curiga kepada Sarji. "Cukup, Nat," jawab Sarji dengan senyum lebar. "Aku yo gelem rek, nak disili duit, aku wingi yo pamit nang mboke arek-arek kerja ning nggonmu." "Yo Nat," sahut Udin dari kursi belakang Ronald. "Awakmu iki din melu ae. Apa meneh nek bahasan utang-utangan bakal cair langsung cepet nyaut nek diajak meguru emoh," jawab Ronald dengan ketus. "Ya ora oleh, Din. Iki Sarjin jelas bayare utang. Lah nek awakmu piye? Soalnya kan awakmu ora melu meguru ning Mbah Dirjo," terang Ronald dengan jelas. "Yo jelas, Nat, bakal tak sau, Nat. Sok mbene wis duwe duit," jawab Udin dengan keyakinannya. "Ra iso, Din. Soale Sarji iki nyilih duit mergo wis sak perguruan karo aku. Sae dhewe awakmu gak melu meguru," gas Ronald lagi dari kursi depannya. "Asu tenan awakmu, Nat. Asli medit kok, Nat. Lah terus nasibku piye iki?" "Ya empu, Din," jawab Ronald cuek. "Wis ngene ae, Nat. Tambah ono utangku. Aku sing nyilih, sing nyaur mengko aku ae. Udin kok urusanku," jawab Sarji untuk menengahi perdebatan di antara mereka berdua. "Ngono ta?" sahut Ronald. Yo wis. Engko nak wis teko omamu ae duite tak wenehno awakmu. Aku percaya karo awakmu, Ji." jawab Ronald. Sekian jam perjalanan dan sekian kali berhenti untuk melepas lelah. Beberapa jam kemudian,
Mereka sampai di rumah Sarji pada malam hari. Ronald turun dari mobilnya dan berjalan ke belakang mobil. Tangannya dengan cepat langsung mengambil tas ransel yang berisi penuh gepokan uang tunai. Setelah mengambil beberapa gepok, ia berjalan menemui Sarji yang masih di samping mobil dan memberikan uangnya kepada Sarji. Selesai itu, Ronald langsung pamit ke kota. Rencananya ia menginap di hotel karena pagi hari Ronald harus belanja dalam jumlah besar untuk menyuplai toko bangunannya dan beberapa toko bangunan di daerahnya. Sarji dan Udin masih berdiri di halaman rumahnya. Sarji sendiri yang habis mendapat pinjaman dari Ronald menepati janjinya kepada Udin. Saat mereka berjalan menuju rumah masing-masing, Sarji langsung memberikan uang pinjaman kepada Udin, tapi dengan perjanjian Udin yang berhutang kepada Sarji. Setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Pagi yang cerah mewarnai rumah Sarji karena ia telah mendapatkan uang banyak meski pinjaman. Sarji memberikan sebagian uang kepada istrinya dan meminta persetujuan gudangnya dijadikan kamar khusus untuk ritualnya. Dengan berbagai alasan serta bujuk rayunya, akhirnya ia mendapat persetujuan sang istri juga. Selanjutnya, ia beralih menemui kedua orang tuanya yang sedang duduk-duduk di belakang rumah. Dengan basa-basi sebentar sambil Sarji memberikan uang kepada ayah dan ibunya, berbagai alasan ia utarakan. Sarji meminta gudangnya digunakan untuk ibadah khususnya karena diperintah sang guru. Sejenak dalam diam, kedua orang tua Sarji berpikir, tapi akhirnya dengan berat hati orang tuanya menuruti keinginan anak semata wayangnya. Setelah mendapat persetujuan dari semua penghuni rumah, ia pergi ke rumah Udin lewat pintu dapurnya. Tok 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 tok. Den, Mas Sarji, monggo mlebet, tawar istri Udin. Mas Udine teng pundi, Mbak? Kula wonten perlu sekedap, tanya Sarji. Mas Udin tasik tilam teng ajeng, jawab istri Udin sambil membersihkan kedua tangannya. Sekedap nggih Mas, kula tangaken riyen, jawab istrinya Udin dengan berjalan ke depan. Nggih, kula tenggo teng wingking mawon nggih Mbak, sahut Sarji. Beberapa menit kemudian Udin bangun. Ia berjalan ke belakang rumah dengan bekas air yang masih menempel di wajahnya dan menemui Sarji di bawah pohon keres. Enek opo Ci, esok-esok wis goleki aku, tanya Udin yang mulai duduk di samping Sarji. Den, awakmu kan isok nukang. Saiki garapan kudangku sing ndek ngguriku dadi kamar, pinta Sarji. Lah arep gawe opo Ci, tanya Udin yang tak tahu tujuan Sarji. Gawe nggon khusus ngaji gawe aku Den, aku dikongkon Badirjo pas neng gunung wingi, terang Sarji. Oh ngono Ci ceritane. Ya wes, hitung-hitung wingi mari kau utangi. Ayo digarap saiki ae, mumpung cek esuk, jawab Udin dengan bersemangat. Saat itu juga mereka berjalan menuju gudang yang mau dijadikan kamar khusus. Dengan sekatan, Udin langsung membersihkan dahulu gudang berukuran 4x4 dengan satu jendela kecil sebagai sumber penerangan di siang hari dan sebagai sirkulasi udara. Saat Udin masih bersih-bersih, Sarji pergi ke toko bangunan untuk belanja semua kebutuhan. Sesaat kemudian, Sarji datang dengan membawa bahan bangunan. Ia juga ikut membantu Udin mulai membenahi plafon, pintu dan mengecat ulang tembok yang lusuh. Hari demi hari, Udin mengerjakan kamar itu. Tapi Udin tetap tidak tahu maksud dan tujuan Sarji sebenarnya. Sampai akhirnya tempat benar-benar terlihat bersih dan terlihat seperti kamar yang cukup mewah. Minggu berganti minggu, Sarji tetap masih jadi pengangguran, sedang Udin kerja serabutan. Terkadang Udin sehari kerja, 3 hari ia menganggur. Hal ini yang sering dijalani Udin. Siang itu, Sarji duduk di teras rumahnya sambil menghitung hari. Pada hitungannya hari itu nanti malam terjadi bulan purnama. Karena petunjuk ini adalah wawasan dan pengalaman dari Ronald, di waktu sore hari ia ke belakang rumah, berusaha menemui Udin yang tengah duduk sendirian di bawah pohon keres, sambil mengawasi kedua anaknya yang masih kecil-kecil bermain. Din,
engkau bermarip terno aku golek jamu. Pinta Sarji. Halah, golek dhewe kono Ji. Aku kesel, lagi liren iki Ji. Tutur Udin. Wes talah, engkau tak tukokno jamu sisan. Rayu Sarji. Temenan ta iki? Tumben awakmu Ji. Jawab Udin. Iya, wingi Ronat mampir, terus areke ngemei aku duit meneh Din. Jelas Sarji. Oh, dadi mare oleh rezeki awakmu Ji, kata Udin. Hehehe. Iya Din, jawab senyum Sarji. Sehabis maghrib sesuai janji Sarji, mereka berdua langsung pergi ke toko jamu tradisional yang berada di desa sebelah. Waktu di toko jamu, Sarji langsung pesan dengan 5 telur ayam kampung untuk dicampur ke dalam minumannya dengan maksud menyambut tamu di malam hari. Udin sedikit penasaran karena baru kali ini temannya begitu banyak minum jamu pakai telur ayam kampung. Apa pelampiasan? Terus imbo taji ngomongi? Tanya Udin sedikit menggoda. Jelas Din, jawab Sarji dengan memulai minum jamunya. Jangan terlalu sama istrimu sendiri Ci, kasihan, celetuk Udin. Hanya senyum Sarji yang terlempar pada wajah Udin sebagai jawaban. Setelah itu mereka langsung pulang. Sarji sendiri sekitar jam 8 malam langsung berdiam diri di atas ranjang kamar khususnya. Tak lupa ia mengunci rapat-rapat pintu dari dalam kamar. Sebelumnya ia sendiri berpesan kepada seluruh anggota keluarganya, kalau dia di dalam kamar tidak boleh diganggu apapun yang terjadi. Di dalam kamar, penerangannya memakai lampu neon kuning remang-remang. Dipan kayu yang mewah dengan kasur empuk telah ditaburi bunga-bunga di atasnya sudah disiapkan. Tak lupa kelambu putih bergelayut menghiasi kamarnya. Kondisi kamar Sarji mirip seperti kamar pengantin baru. Sedang 3 sudut kamar masing-masing diberi sesajen lengkap 1 nampan. Sampai di seluruh penjuru ruangan kamar Sarji dipenuhi bau harum bunga dan dupa khusus. Sarji memulai ritual seperti yang ia lakukan di tempat Badirjo. Sampai sekitar jam 12 malam, tiba-tiba ada suara dari atap kamarnya. Ketoprak, ketoprak, krimbing, krimbing, krimbing. Suara kaki kuda serta lonceng kereta kencana yang berjalan dan berhenti tepat di atap kamar Sarji. Sarji yang mendengar suara itu hanya diam dan terus konsentrasi membaca mantranya. Perasaan Sarji pertama kali ialah sangat takut bercampur bahagia mendengar pertanda itu. Dengan sedikit keringat yang mulai muncul di kulitnya karena gugup, sedangkan jantungnya mulai berdebar-debar terpacu dengan cepat. Sesekali matanya terbuka untuk melihat isi ranjangnya yang masih kosong. Saat matanya sedang tertutup, tiba-tiba bau harum bercampur amis mengusik semedinya. Timbul rasa penasaran pada dirinya. Akhirnya ia membuka mata lagi dan tiba-tiba Sarji melihat sosok sang Nyi Ratu yang cantik jelita sudah berada di depannya dengan duduk bersimpuh. Nyi Ratu kali ini hanya memakai kemben hijau tanpa perhiasan sama sekali saat di kamar Sarji. Tapi kecantikannya sungguh sangat luar biasa menggodanya. Dalam kondisi tercengang, mata Sarji tak berkedip sama sekali. Ia hanya mematung menatap Nyi Ratu yang mempesona. Beberapa saat kemudian semedi Sarji dihentikan oleh Nyi Ratu. Tanpa ada kata terucap sama sekali, Nyi Ratu langsung memulai dan mengajak hubungan suami istri dengan Sarji. Beberapa kali dalam kondisi yang penuh nafsu, antara sadar dan tidak sadar, tangan Sarji merasa beberapa bagian tubuh Nyi Ratu licin dan membulat kecil seperti sisik ular. Tapi dalam otaknya Sarji sudah kepala tanggung. Ia terus bergulat hebat malam itu sampai ia benar-benar terkulai lemas. Entah berapa lama ia melakukan dengan Nyi Ratu sampai akhirnya ia tak sadar dan langsung tertidur di kamar khususnya. Beberapa jam kemudian
Saat kesadarannya kembali, ia merasa hanya sendirian di kamar. Sarji sendiri tak tahu kapan persisnya Nyi Ratu pergi meninggalkannya. Menjelang pagi, ia sudah mulai benar-benar pulih dan sadar. Sarji mulai bangun dari posisinya yang masih terlentang. Sarji mulai bangun dan duduk. Matanya langsung melihat uang dan lempengan emas seperti ujung sendok berbentuk oval berserakan di atas spraynya bercampur keringat dan bunga. Setelah melihat dengan seksama kenyataan di dalam kamar, Sarji mulai senyum-senyum sendiri. Aku berhasil, Sugih, Sugih, Sugih. Teriaknya dengan menaburkan ke atas beberapa kepingan emas dan uang dari ranjangnya. Bersambung. Terima kasih buat sang penulis Bayu Biru. Dan makasih juga buat teman-teman yang udah mampir ke channel Cadangan Admin. Buat yang belum mampir ya. Itu di layar akhir ada, tinggal disentuh saja. Nanti akan langsung ke channel Cadangan Admin. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Sampai jumpa di bagian berikutnya.